لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum sahabat. Berikut ini adalah cerita perjalanan haji kami tahun 2016. Ini adalah bagian kedua perjalanan dari Madinah ke Mekah. Di bagian satu adalah perjalanan dari Jakarta ke Madinah. Banyak orang mengira bahwa ibadah haji ini atau ritualnya ini adalah karya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ibadah haji ini adalah ritual yang sangat kuno yang sudah terjadi ribuan tahun yang lalu, yaitu berawal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ritual ke Ka'bah sudah ada dari zaman dahulu kala. Namun pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melenceng jauh, karena di Ka'bah diletakkan patung-patung berhala dan orang-orang kafir Quraisy menyembahnya. Sejarah berawal ketika Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istrinya yang sangat cantik, Sarah, pergi ke negeri Mesir. Jadi mereka dari Palestina pergi ke negeri Mesir. Sementara di Mesir berkuasa seorang raja yang mata keranjang, yang tidak boleh melihat wanita cantik. Sebelum masuk Mesir, Nabi Ibrahim diberitahukan oleh orang-orang di jalan bahwa kalau Sarah adalah istrinya, pasti dirampas oleh sang raja. Raja mendengar bahwa ada sepasang laki-laki dan perempuan masuk kota, dan raja memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istrinya ke istana raja. Namun di situ Nabi Ibrahim alaihissalam tidak membilang atau menyatakan bahwa Sarah adalah istrinya, tapi adiknya, agar tidak dirampas. Kalaupun Nabi Ibrahim sudah menginformasikan bahwa Sarah adalah adiknya, namun tetap saja sang raja berhasrat kepada Sarah dan mengajaknya ke dalam suatu ruangan dan berusaha memegang atau merayunya. Namun selalu tangan sang raja kaku, karena Siti Sarah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dilindungi. Sampai 3 kali terjadi sehingga raja ketakutan. Sang raja kemudian mengusir Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah pergi dari istana, dan diberikan seorang wanita sebagai pengiring atau dayang-dayang yang namanya Siti Hajar atau Hagar. Siti Hajar adalah anak raja sebelumnya yang dikudeta atau direbut oleh raja yang sekarang kekuasaannya, sehingga Hajar ditahan. Jadi Siti Hajar itu bukan budak seperti mantan budak Bilal. Dia adalah anak seorang raja, diberikan kepada Siti Sarah dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita sudah mulai memasuki kota Mekah dan kita akan menuju hotel di daerah Masbah Jin. Di kejauhan terlihat
Zam-Zam Tower atau Tower Zam-Zam karena lokasi hotel di radius sekitar 1,5 sampai 2 km dari Zam-Zam Tower. Sekembalinya ke Palestina, Sarah tidak juga memperoleh anak atau mempunyai anak. Akhirnya dia mengatakan kepada Nabi Ibrahim agar menikahi Siti Hajar atau Hagar. Kemudian lahirlah Nabi Ismail dari Siti Hajar yang merupakan anak pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun Sarah seorang yang alim dan solehah, tetap saja dia cemburu sesudah kelahiran Nabi Ismail. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam ke padang tandus yang jauh dari Palestina yang dikenal sebagai Mekah saat ini. Sebelum Nabi Ibrahim berangkat meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam di padang tandus, Siti Hajar bertanya, "Apakah ini perintah Allah ya Ibrahim?" "Ya," katanya. Ketika Nabi Ismail alaihissalam menangis karena kehausan, tidak ada air di situ, maka Siti Hajar lari pontang-panting dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Inilah ritual yang kemudian menjadi salah satu rukun haji, yaitu sa'i. Tidak lama kemudian di dekat kaki Nabi Ismail keluarlah air seperti mata air yang dikenal sebagai sumur Zam-Zam pada saat ini. Sesudah agak besar Nabi Ismail, kemudian datang lagi Nabi Ibrahim alaihissalam dari Palestina. Keduanya diperintahkan Allah untuk membangun Ka'bah yang hancur pada waktu banjir besar pada zaman Nabi Nuh. Untuk menguji keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Dan di situ pula digoda oleh syaitan yang kemudian dilempar batu. Melempar batu ini diabadikan dalam ritual haji yang disebut melempar jumroh dengan batu-batu kerikil. Akhirnya tibalah kami di hotel Masamat Al Khair Hotel di Masbah Jin. Hotel ini dikelilingi bukit-bukit batu di sekelilingnya, kiri, kanan, dan belakang. Jadi sangat kuat fondasinya karena beralaskan batu. Interior hotel juga bagus, sahabat. Ini adalah lobi. Kami sempat berfoto pada kedatangan. Walaupun ada juga masjid di paling atas untuk para jamaah. Di sini para jamaah menjemur di railing-railing tangga karena malas untuk ke puncak hotel. Padahal di sana ada jemurannya. Ini adalah kamar baik sekali untuk 4 orang. Ini makanannya bermutu baik dan rasanya enak juga. Kami sangat beruntung, di depan hotel juga ada masjid. Kebanyakan kaum ibu-ibu sholat di sini 5 waktu dan bapak-bapak pergi ke Masjidil Haram. Ini adalah aktivitas malam hari. Ada yang membeli makanan atau keperluan-keperluan lain. Ini adalah lingkungan di hotel di Masbah Jin. Nah, di gedung-gedung ini di bawahnya kita tinggal menyeberang, kita bisa mendapatkan alternatif makanan seperti makanan Turki atau makanan Arab.
yang rasanya enak sekali. Di pagi hari, banyak sekali orang Indonesia yang sudah menetap di Arab Saudi menjual makanan sehari-hari, kacang hijau, nasi kuning, segala macam, dan juga untuk oleh-oleh. Campur baur penjual dari orang Arab maupun orang Indonesia yang sudah lama menetap di Arab Saudi. Jadi kalau kita sudah bosan dengan catering haji, kita bisa beli makanan di sini. Sangat mengesankan, dan ini menjadi rebutan para jamaah haji. Ini adalah terminal bis yang ada dekat hotel. Jadi bis ini bolak-balik mengangkut jamaah ke Masjidil Haram dengan gratis. Pembimbing haji mengisyaratkan tibalah pada kelompok kami untuk tawaf di Ka'bah. Pelan-pelan kami melihat Ka'bah dari kegelapan, terus maju, terus terang saja kami sedih, meneteskan air mata. Ada pula yang menangis karena berpuluh-puluh tahun sholat menghadap Ka'bah. Baru saat inilah kami melihat di depan mata kami. Sangat mengharukan. Ka'bah itu di dalamnya ada ruangan. Jadi bukan batu semuanya. Ada ruangan di dalamnya merupakan tempat ibadah. Jadi lucu sekali kalau ada orang yang mengatakan bahwa kaum muslimin menyembah batu. Ka'bah adalah rumah ibadah pertama di muka bumi. Kemungkinan besar dibangun sejak Nabi Adam, tapi tidak bisa dibuktikan secara sejarah. Fakta sejarah yang bisa dibuktikan adalah bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah kembali sesudah hancur. Kedua, Nabi Musa pernah ke sini dan juga pernah ke Madinah, di mana suku-suku Yahudi pengikut Nabi Musa tetap tinggal di Madinah untuk menunggu Nabi akhir zaman. Beberapa hari kemudian kami datang lagi ke Ka'bah untuk menghadiri tausiah di tempat yang paling atas di Masjidil Haram. Kami terkejut melihat betapa banyaknya orang yang melakukan tawaf. Penuh. Para sahabat coba perhatikan, ada kelompok yang berbaju merah. Mereka saling memegang bahu agar tidak tercerai-berai dengan banyaknya manusia. Itu dia kelompok yang berbaju merah. Selanjutnya kami melakukan sya'i, lari-lari kecil dari Bukit Safa dan Marwah. Di sini ada tanda-tanda yang berwarna hijau, lampu di atas atap itu warna hijau. Nah, di sepanjang warna hijau itu kita berlari agak cepat. Begitulah aturannya. Jadi para sahabat tidak perlu cemas, apabila capek kita bisa beristirahat dan ada air minum di tengah-tengahnya. Alhamdulillah, di setiap ibadah entah tawaf atau sya'i, kami selalu dipermudah. Artinya tidak padat. Karena pemilihan jam-jam ini penting untuk para jamaah agar tidak terlalu berat karena bertumpuk-tumpuknya manusia. Alhamdulillah. Jadi para sahabat tidak perlu khawatir
Walaupun di luar ini panas karena musim panas, tapi di dalam ini dingin sekali dengan AC yang sangat kuat. Kalau sudah sa'i dan menggunting rambut, selesailah sudah yang dinamakan ibadah umroh, tapi belum haji. Inilah transportasi pulang dan pergi dari hotel ke Masjidil Haram. Sayangnya lagi para jamaah itu tidak bisa antri, selalu berebut naik bus. Menyedihkan. Jadi kita harus sabar saja menunggu sepi daripada berdesak-desakan seperti ini. Belum syah menjadi haji kalau belum wukuf di Arafah. Jadi walaupun kita sakit pakai kursi roda atau pakai tempat tidur rumah sakit, kalau masih bernapas dan bisa bergerak, diupayakan wukuf di Arafah. Inilah puncaknya haji. Tidak syah hajinya kalau tidak wukuf di Arafah. Luar biasa. Kita akan tinggal di tenda di Arafah. Walaupun cuaca panas, di dalam masih ada kipas angin. Beruntung yang dekat kipas angin. Namun demikian, kita bisa tidur nyenyak walaupun panas dan baca Quran di tempat ini. Yang penting niat. Semuanya insya Allah berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita mabit atau bermalam di Musdalifah. Jadi sehabis maghrib kita sudah datang dan nanti pagi-pagi sekali kita akan berangkat. Di sini kita mengumpulkan kerikil untuk ibadah selanjutnya, melempar jumroh. Dari Musdalifah kita bermalam di Mina. Di sini tendanya besar-besar. Sepertinya kalau saya tidak salah ingat, satu tenda itu ada 30 orang isinya. Dan AC-nya sangat dingin, anginnya kencang di dalam. Dari Mina ini kita akan bersiap-siap melempar jumroh dengan membawa batu kerikil yang sudah kita kumpulkan di Musdalifah sebelumnya. Perjalanan melempar jumroh ini tidak dekat. Menurut perhitungan saya sekitar kita berjalan 3 km. Dan semua ini jadwalnya diatur oleh pemerintah Arab Saudi untuk menghindari kecelakaan di masa lalu di mana para jamaah beberapa negara termasuk Indonesia berdesak-desakan di terowongan Mina. Akibatnya pada waktu itu ratusan jamaah haji dari beberapa negara meninggal dunia. Kami disuruh tidur dulu di siang hari karena menurut pembimbing rombongan kami akan mendapat jadwal tengah malam. Jadi tengah malam kami bangun berjalan untuk melempar jumroh sejauh sekitar 2,5 atau 3 km. Itu sekali jalan. Jadi di dalam terowongan Mina ini setiap beberapa ratus meter dijaga oleh petugas dari pemerintah Arab Saudi. Di dalam terowongan juga dibagi dua, di sebelah kiri untuk pergi, di sebelah kanan untuk pulang. Jadi tidak seperti dulu bercampur baur antara yang pergi dan pulang, menyebabkan
terjadinya kemacetan manusia yang sangat banyak di dalam terowongan. Kalau kami mendapat kabar kalau orang berangkat haji zaman dahulu, banyak sekali jamaah haji yang meninggal kalau melempar jumroh karena berdesak-desakan dan terinjak-injak. Sekarang sepertinya untuk melempar batu atau melempar jumroh bertingkat-tingkat. Jadi ada di tingkat 1 atau 2 atau 3. Jadi tidak berkumpul di satu tingkat saja. Ini inovasi yang bagus agar para jamaah aman. Saya sempat cemas sahabat melihat di depan banyaknya para jamaah, di belakang juga banyak sekali. Bagaimana nanti kita melempar batu, melempar jumroh? Apakah ada tempat atau berdesak-desakan? Jiwa kita bergetar sahabat sepanjang perjalanan ini, karena doa-doa yang diteriakkan oleh para jamaah dan juga takbir menggema di dalam terowongan yang tertutup ini, sehingga jalan sepanjang hampir 3 km tidak terasa. Di dalam terowongan juga tersedia eskalator datar. Apabila kita lelah, kita bisa masuk eskalator dan dia akan bergerak. Kami sangat gembira sahabat. Ternyata sewaktu melempar jumroh tidak berdesak-desakan. Banyak ruangan tersisa sehingga kami bisa mendekat dengan melempar dengan bebas. Kami gembira melihat keadaan ini. Aman. Dan ibadah kami berjalan dengan sangat lancar. Alhamdulillah. Inilah bukti sehingga korban tidak berjatuhan, yaitu menepati jadwal yang sudah ditetapkan oleh otoritas Haji Saudi Arabia, sehingga semua aman, sukses melaksanakan ibadahnya dengan selamat. Jumroh yang terakhir. Udah ya. Terlihat di sini kita jumroh Aqobah yang terakhir, tempatnya luas sekali, memuat ribuan orang, namun karena jadwal yang tertata dengan baik, banyak sekali ruangan, sehingga semuanya bisa lancar. Jadi pada musim haji ini di kota Mekah bisa berkumpul 3 juta manusia dari seluruh negara di dunia ini. Jadi pengelolaan yang baik dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan ibadah adalah yang paling penting, karena banyak sekali manusia di sini.
Ini adalah Jabal Rahmah. Kita mengikuti tur tempat Nabi Adam alaihissalam beserta Siti Hawa turun dan bertemu di sini untuk menjadi khalifah di bumi. Ini Masjid Terapung di tepi Laut Merah, agak jauh dari Mekah, jadi kita beberapa jam naik bus. Menarik sekali tempatnya. Masjidnya juga sangat bagus. Ini Museum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menarik di dalam sini adalah silsilah Rasulullah sendiri beserta 4 sahabatnya. Ini adalah peternakan unta, binatang yang tahan di gurun pasir. Inilah bangunan baru Masjidil Haram. Sangat indah, menakjubkan. Mari kita lihat, sahabat. Suatu pagi sehabis subuh kami menghadiri untuk mendengar ceramah Pak Profesor di tempat paling atas di Masjidil Haram. Ini bagian luar Masjidil Haram. Di depan Zamzam Tower kami mengambil momen-momen sebagai kenang-kenangan. Foto-foto ini adalah sesudah kita selesai tuntas menunaikan ibadah haji. Ada yang membeli oleh-oleh kalau duitnya masih ada atau sekedar jalan-jalan.
Inilah momen kami meninggalkan hotel di Mekah untuk kembali ke Indonesia untuk bertemu keluarga kembali. Namun beberapa orang mengingatkan bahwa kita akan kangen kembali ke sini. Ternyata itu benar. Sesudah pulang ke Indonesia, kami kangen sekali kembali melihat Ka'bah, rumah Allah.